Itu naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu, dan itu sangat tiba-tiba, dan itu semua menjadi otoritas penuh Kementerian Saudi. Tentu ke depan kita akan bicara. Dulu sebelum membuat ini harus ada surat dari Menteri Kerajaan Arab Saudi, ini yang dibutuhkan begitu. Ini kita belum dapat gambaran di situ. Memang betul-betul memang di sana dibutuhkan seperti itu. Kalau tidak ditambah itu tidak berangkat haji. Ini kita mau jelas dulu di situ supaya kita ada dasar hukum yang kita bisa sepakati dalam rangka untuk menetapkan anggaran ini, karena anggaran ini cukup besar. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah supaya orang tak sakit hati, judul ceramahnya sabar supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek, mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tak mati-mati, ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Jadi kalau masjid nih kata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini. Tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku. Keberanian tak membuat kau cepat mati, ketakutan tak membuat kau lama mati.
mau berani mau takut tetap mati. Yang berani tak cepat mati, yang takut tak lama mati. Karena mati bukan urusan manusia, mati urusan DPR cecar habis menagih Yakut Khalil Qomas soal penyelewengan dana pesantren. Menteri Agama menagih Yakut Khalil Qomas tengah menjadi sorotan karena kasus penyelewengan dana pesantren. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto meminta klarifikasi pengelolaan anggaran dan program Kementerian Agama atau Kemendak yang disoroti masyarakat. Di antaranya yakni bantuan operasional pesantren atau BOP dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Yandri mengultimatum menagih Yakut Khalil Qomas agar mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2021 sekaligus juga mengevaluasi kinerja program dan anggaran 2022. Yandri mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BOP ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya yakni soal pesantren fiktif. Untuk BOP pesantren ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum, ujarnya. Menurut politikus PAN ini, pelaksanaan BOP hanya merujuk pada surat perizinan pesantren, tidak ditinjau kembali oleh Kementerian Agama apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Dampaknya, kata Yandri, banyak pesantren yang tidak memiliki bangunan tapi memiliki surat perizinan yang mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, Yandri juga mendengar adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum di lingkungan Kemenak. Yandri meminta Mendak Yakut Khalil Qomas berkomitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi. Dalam pada itu, Yandri juga mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa atau BOS pada madrasah. Ia berharap ke depan berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan anggaran 2022. Diketahui dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu mulanya terungkap dasar temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Lembaga pemerhati masalah korupsi itu menemukan adanya penyelewengan dana BOP di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk ponpes oleh oknum partai politik atau parpol. Hal itu diungkap Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran laporan hasil pemantauan program BOP Kemendak untuk ponpes Sabtu 28 Mei. Mendak Yakut Khalil Qomas harus siap-siap kena serangan netizen. Namun Agus tidak mengungkapkan secara detail identitas oknum yang dimaksud.